Selamat datang di Eliana Podcast. Saya Eliana Hawa, saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebelum saya menjelaskan, apakah Anda tahu apa itu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan? Tidak. Baik, jadi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan hal penting dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Suatu negara akan berusaha keras melakukan suatu pencapaian dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jasa real terhadap pembangunan faktor produksi di tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang tinggi juga belum bisa menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Banyak negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih dari 7%, tetapi ternyata tingkat kemiskinannya juga sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak semena-mena terjadi begitu saja. Pasti memiliki faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Terjadi pertumbuhan ekonomi memiliki faktor yaitu yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang memiliki sebuah kepentingan dalam kegiatan untuk melakukan penyediaan terhadap bahan baku produksi sendiri. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang memberikan pengaruh kepada pengembangan dari ekonomi pada sebuah negara. Ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal kemudian menjadi hal yang dimana dapat membantu pembangunan ekonomi itu sendiri yang menjadi sebuah perkembangan bagi suatu negara itu sendiri. Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya bantuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut kemudian menjadi sebuah alat yang memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimana kemampuannya secara produktif, efektif, dan juga efisien. Yang terakhir, infrastruktur. Infrastruktur untuk mendorong berbagai macam efisiensi dan juga menjadi efektif dalam sebuah kegiatan sehingga mempermudah hal proses produksi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi, sekarang saya akan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Kedua, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Ketiga, malas bekerja. Malas bekerja seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. 4. Beban hidup keluarga. Beban hidup keluarga ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dipenuhi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Yang kelima, keterbatasan sumber daya alam. Biasanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak memberikan keuntungan. Dalam menghilangkan atau menurunkan angka kemiskinan di Indonesia sendiri pun sudah ada upaya dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa saja diwujudkan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja dan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Karena itu juga bisa didukung dengan memprediksi ke depan tentang apa saja usaha yang mengurangi tingkat kemiskinan dengan memprediksi pertumbuhan ekonomi ke depan dengan melakukan penelitian analisis menggunakan model metode algoritma regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression. Ada beberapa penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi yang menggunakan model algoritma regresi linier sederhana. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang regresi linier sederhana. Sebelum kita bahas, apakah kalian tahu apa itu regresi linier sederhana? Tidak. Baik, regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antar satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat menghitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini saya akan menyediakan mini riset yang telah saya kerjakan. Dalam mini riset saya menggunakan data dari BPS tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia tahun 2017. Dari mini riset di atas menghasilkan hasil dari konstanta regresi sebesar min 0,5571 dan koefisien regresi sebesar min 2,0023 yang mendatangkan konstanta lebih besar dibandingkan koefisien. Nilai yang didapat dari perhitungan konstanta mendapat nilai rendah daripada nilai koefisien. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan min 0,5571 plus min 2,0023x. Demikian pengertian tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menggunakan regresi sederhana. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa.